Selamat datang di channel YouTube saya, Kimia Santuy. Video kita kali ini akan membahas tentang ikatan ion. Nah, bagaimana nanti ikatan ion? Sebelum saya jelaskan, tonton video ini sampai habis agar kalian lebih paham konsep tentang ikatan ion. Oke, kali ini kita akan membahas ikatan ion atau namanya ikatan heteropolar. Nah, ikatan ion ini definisinya adalah triknya, ikatan ion yaitu ikatan yang terjadi apabila ada serah terima elektron. Artinya serah terima elektron itu ada yang memberikan elektron dan ada yang menerima elektron. Berarti ada yang memberi dan menerima elektron. Jadi kalau ada yang memberi dan menerima, namanya disebut ikatan ion. Nah, kalau dia memberikan elektron, maka tandanya membentuk ion positif. Kalau dia negatif, maka artinya menerima elektron. Jadi terjadi antara ion positif dan ion negatif. Dan yang ketiga, kalau ion positif itu biasanya unsurnya berupa logam. Tapi kalau nanti membentuk ion negatif, maka biasanya unsurnya berupa non-logam. Maka logam ini di dalam sistem periodik unsur terletak pada golongan 1A sampai logam golongan 3A. Bisa juga nanti logam-logam transisi atau logam golongan B, logam transisi. Tapi kalau nanti non-logam sisanya berarti dari golongan 4A sampai 8A, tapi karena stabil sampai 7A kita buatkan. Jadi unsurnya non-logam. Jadi kalau ikatan ion antara logam dengan non-logam. Nah, contoh ikatan ionik ini banyak. Yang penting antara logam dengan non-logam. Misalnya logam yang terkenal adalah logam kalium, K. Berikatan dengan non-logam, kita ambil Cl, maka membentuk senyawa KCl. Jadi kalium ini logam, sel ini non-logam, maka membentuk senyawa KCl, kalium klorida. Bisa juga nanti kalsium, Ca, berikatan dengan golongan 6A, misalnya oksigen, maka membentuk kalsium oksida. Kalsium logamnya, oksigen non-logam. Jadi logam dengan non-logam membentuk ikatan ion dan lain-lainnya. Yang penting antara logam dengan non-logam. Misalnya contoh soal antara ikatan natrium membentuk misalnya berikatan dengan Cl. Nah, natrium ini nomor atomnya 11, sel ini nomor atomnya 17. Maka nanti ketika natrium dengan Cl berikatan, senyawa apa yang terbentuk? Maka langkah pertama kita konfigurasi dulu. Kalau Na11 berarti konfigurasinya 2, 8 dan sisanya 1. Maka satulah namanya elektron valensi, elektron yang terakhir atau elektron kulit luar. Karena elektron valensinya 1, maka nanti elektron valensinya kecil dari 4, dia cenderung melepas. Untuk mencapai stabilan lepas 1, maka nanti Na ini cenderung melepaskan 1 elektron, maka disimbolkan Na positif. Jadi kalau dia nanti melepas 2, maka simbolnya 2 positif. Ya, kemudian si Cl nomor atomnya 17, kita konfigurasi 2, 8, 7. Maka 7 lah namanya elektron valensi. Nah, karena elektron valensinya ini 7 lebih besar dari 4, maka stabilnya dia harus menangkap berapa supaya 8 terakhirnya, maka dia harus menangkap 1. Maka Cl ini simbolnya -1. Maka Na dengan Cl berikatan, maka bisa kita tulis Na positif ditambah Cl negatif. Maka kalau dia membentuk senyawa, maka caranya ini kita tukar tempat. Na kan positif 1, maka satunya jadi indeks di Na, Cl-nya Na ini 1 pindahkan ke indeks Cl. Maka 1 masuk 1, maka senyawa yang terbentuk adalah NaCl, natrium klorida. Karena Na ini positif, sel ini negatif,
maka kalau terjadi antara ion positif dengan ion negatif, maka ini namanya membentuk ikatan ionik atau ikatan heteropolar. Maka bisa kita gambarkan struktur Lewisnya. Kalau digambarkan struktur Lewis, nah nanti struktur Lewis ini bisa kita gambarkan bentuk dot atau cross. Maka bisa kita tulis Na ini memiliki elektron valensinya 1. Maka kalau elektron valensinya 1, kita misalkanlah bentuknya dot bulat seperti ini. Kemudian si Cl ini elektron valensinya ada 7. Elektron valensinya 7. Maka di keliling ini harus kita tulis sebanyak 7 elektron. Nah, nulisnya nanti caranya si Cl ini kan harus nangkap 1. Berarti dia harus nangkap 1 dari Na. Maka karena nangkap 1, kita kasih 1 elektron di sebelah kiri. Maka supaya 7 kurang 6, maka 6 ini kita buat sepasang dia. 2, 4, 6 tambah 1, 7. Maka valensi elektron valensi Cl sebanyak 7. Maka caranya si Cl ini menangkap 1 supaya 8. Maka diambilnya 1 elektron kepada si Na. Diambilnya lagi. Maka kalau diambilnya 1 elektron, maka si Cl ini elektronnya sudah 8. Itulah namanya mencapai stabil oktet. Maka bisa kita tulis bentuknya. Maka si Na ini dia cenderung melepas, dikasihnya 1 elektron. Sementara si Cl ini menangkap 1 dari Na, maka bisa kita tuliskan simbolnya Cl. Maka antara ion positif dengan ion negatif, maka dia membentuk ikatan ionik, seperti itu dia. Ya, contoh lagi yang berikutnya. Misalnya kita tulis bereaksi antara kalsium dengan si Cl. Nah, kalsium ini nomor atomnya 20, sel ini nomor atomnya tadi 17. Maka langkah pertama kita konfigurasikan si C ini 20 berarti 2, 8, 8, 2. Maka elektron valensinya 2. Maka untuk mencapai kestabilan, karena lebih kecil dari 4, dia harus melepas. Melepas berapa? Lepas 2 elektron. Jadi kalau lepas 2, maka namanya stabil oktet. Maka si C ini membentuk ion 2 positif. Sementara Cl sama 2, 8, 7. Maka elektron valensinya 7, supaya stabil dia menangkap 1. Maka kalau nanti kita buatkan, ketika Ca dengan Cl berikatan, ini Ca 2 positif ditambah si Cl min, maka membentuk senyawa apa? Maka yang satu ini pada si Cl ion pindahkan ke indeks Ca. Yang 2 ini ionnya si Ca pindahkan ke indeks Cl. Maka menjadi senyawa Ca1, si Cl-nya yang masuk sebanyak 2. Maka senyawa yang terbentuk adalah CaCl2. Terjadi antara ion positif dengan ion negatif, maka ini senyawanya membentuk ikatan ionik. Maka bisa kita gambarkan struktur Lewisnya seperti ini dia. Kita buatkan struktur Lewisnya. Nah, karena si CaCl2 itu atom pusatnya si Ca, kita letakkan di tengah-tengah, inilah si Ca-nya. Si Ca ini mengapit ada si Cl-nya sebanyak 2. Berarti Cl-nya ada 2, kita tulis di kiri, 1 di kanan. Maka kita isi elektron valensinya. Kalsium elektron valensinya 2. Maka 2 elektron di sini keliling Ca. Di mana kita tulis 2, berarti 1 di kiri, 1 di kanan. Kemudian si Cl elektron valensinya 7 dan dia harus nangkap 1. Maka sel yang di sini akan nangkap 1 dari Ca sebelah kanannya. Itu juga dengan Cl. Nangkap 1 elektron dari Ca yang sebelah kirinya. Karena menangkap 1 berarti kita kasih 1. Sisanya 6 berarti 2 di atas, 2 di bawah, 2 di kiri. Kemudian si C di sini sama, 1 di kiri, 2 di atas, 2 di kanan, dan 2 di bawah. Maka supaya untuk mencapai kestabilan dari struktur Lewis ini, si Cl ini menangkap 1 elektron. Maka nangkap 1 elektron, diambilnya lah 1 elektron dari Ca yang sebelah kanan. Maka jumlah elektron di keliling Cl ini ada 8. 2, 4, 6, 8. Namanya stabil oktet.
Gitu juga dengan sel di sini, nangkap satu elektron dari Ca yang sebelah kirinya. Maka jumlah elektronnya sini ada 8. Maka bisa kita buatkan notasinya, karena si Ca ini melepaskan 2 elektron, 1 elektron dari Ca sebelah kiri dan Cl yang sebelah kanan, maka bisa kita tulis bentuknya jadi Ca melepaskan 2 elektron. Dan sementara atom Cl-nya ada 2. Jadi Cl-nya ada 2 dan masing-masing menangkap 1 elektron. Maka bisa kita tulis seperti ini dia. Inilah konsep dasar daripada ikatan ionik atau ikatan heteropolar.